Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari yang indah ini kita bersyukur boleh menikmati kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Pembacaan kita dari Kejadian pasal 16, kita melihat kebenaran firman Tuhan. Ini sesuatu ya tragedi dalam perjalanan hidup Abram ya, dan kita lihat ini salah satu bentuk kelemahan dari manusia ya. Abram pun tidaklah sempurna, dan secara manusia kalau kita lihat nanti cukup beralasan, tetapi suatu tindakan yang keliru yang mereka lakukan ya. Walaupun secara manusia kita lihat hikmat manusianya sepertinya betul. Jadi hikmat manusia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah akan membawa petaka, ya, akan membawa kesengsaraan. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu, ayat yang kedua, dan demikian seterusnya. Kita akan baca dari Kejadian pasal 16. Ayat yang pertama, adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, kau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram mengambil Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan dirinya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menghilas Hagar, sehingga ia akan meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung kata banyaknya. Selanjutnya, kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan bernamanya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang namanya seperti Kalderia, demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumurnya disebutkan orang Sumur Lahai, tempatnya antara Kades dan Beer. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Bersama-sama Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sejarah membuktikan dengan peristiwa ini terjadilah ya masalah ya dalam keturunan Abram, terjadilah tragedi ya, permusuhan antara keturunan Abram, antara Ismail dan Ishak sebagai anak dari Sarai. Ismail anak dari Hagar. Ya, jadi kedua ini nanti akan
saling bertentangan, bermusuhan. Nah, cukup beralasan sebenarnya hikmat daripada Sarai. Nah, karena persoalannya ini sangat real, nyata secara manusia. Mereka tidak punya anak. Mereka tidak punya anak. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Usia sudah tua. Ya. Tidak akan mungkin lagi Sarai melahirkan karena sudah mati pucuk dikatakan. Sudah tua. Nah, lantas ada pemikiran, kalau begitu bagaimana supaya firman atau janji Tuhan terrealisasi di dalam hidup mereka? Sementara Sarai tidak bisa mempunyai anak lagi karena sudah tua dan mati pucuk. Ya. Nah, kemudian ini menjadi satu pemikiran tentunya bagi Sarai. Bagi Bapak Abram nggak ada masalah. Ya, walaupun dia sudah tua tapi masih berpotensi untuk punya keturunan. Tetapi Sarai tidak. Nah, ini menjadi terus pergumulan Sarai hingga akhirnya timbul satu hikmat manusia. Ya, ide yang cemerlang secara manusia loh ya. Ini betul. Kalau saya nggak bisa, itu ada hambaku, ada Hagar. Bagaimana kalau Hagar saya berikan kepada suamiku, nanti kan anak suamiku adalah anakku juga. Ya, mungkin dari dialah. Maka lihat ayat kedua, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampirilah hambaku itu. Mungkin oleh dialah, perhatikan, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengar perkataan Sarai. Abram mendengar perkataan Sarai. Artinya pandangan Sarai secara manusia masuk akal. Ini benar. Seandainya tidak sesuai dengan pikiran manusia, Abram akan berkata, oh jangan, kamu masih bisa, kira-kira begitu. Tapi Abram sendiri tahu istrinya sudah tidak akan bisa menghasilkan keturunan bagi dia. Terus bagaimana dong supaya janji Allah itu tergenapi dalam kehidupan Abram, bahwa dia akan punya anak yang sangat banyak. Nah, betul, mungkin ini betul ini ya, kira-kira begitu ya. Abram merasa yakin, ini hikmatnya daripada istrinya Sarai benar, dan dia setuju hal itu. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Ya, ini kalau ada dalam keluarga begini, kira-kira istri yang baik atau enggak ini ya. Nah, kalau kita melihat kasusnya, ya kita tidak bisa mempersalahkan Sarai. Dia juga bergumul bagaimana supaya suaminya punya keturunan, sementara dia tidak bisa berikan yang terbaik untuk itu. Nah, padahal janji Tuhan adalah dari Sarai. Tetapi persoalannya Sarai melihat dirinya tidak akan mampu. Nah, kalau kita lihat nanti baik Abram ya, maupun Sarai, kalau kita dalam kitab Roma dikatakan begini. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap juga Abram nanti setelah peristiwa ini, ya. Jadi nggak ada lagi harapan sebenarnya gitu loh. Nggak mungkin lah Abram punya anak dari Sarai. Nah, ini pertama, dalam bagian ini memang ada kelemahan mereka, ada kebimbangan, ada ketidakpercayaan kepada Tuhan karena melihat kondisi mereka yang sudah tua. Nah, jadi ada ide baru, pikiran baru, dan sepertinya ini menarik, ini benar. Oh, ini kadang-kadang kita seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Ini saya dapat hikmat dari Tuhan, kira-kira begitu. Padahal tidak sesuai dengan firman Allah. Wah, saya dapat pemikiran baru. Mungkin ini loh maksud Tuhan, mungkin ini loh cara Tuhan. Nah, kenapa nggak ngambil hambanya itu untuk kemudian kasih kepada Abram? Nah, ini kira-kira pemikiran daripada ibu Sarai.
Ya, kemudian Sarai benar mengambil karena Abraham setuju. Tetapi persoalan timbul setelah Hagar tahu dia mengandung, dia memandang rendah nyonyanya. Wah, ini dia memandang rendah. Masalah baru timbul. Ya, kemudian rasanya ya Sarai disakiti begitu. Kemudian Sarai pun akan membalas dan ditindasnya juga Hagar. Tetapi Hagar pun tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kita lihat tadi, dia lari, ya lari daripada nyonyanya, tetapi Tuhan, malaikat Tuhannya itu adalah Tuhan sendiri ya, berbicara kepada Hagar, ya supaya dia memberi diri tetap dalam kuasa daripada nyonyanya. Nah, masalah yang kedua adalah memang akan diberkati juga ya Hagar, tetapi keturunannya, nah, perhatikan, keturunannya yang akan membawa masalah terus di dalam keturunan Abram. Ya, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Jadi ini peperangan ini. Ya, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Di tempat kediamannya. Jadi kalau dia hadir, ini akan jadi masalah gitu kira-kira. Jadi keturunan Ishak, ya katakanlah tinggal di satu daerah, di satu kota. Nah, kalau keturunan Ismail datang, nah ini akan ada masalah. Akan ada problem. Ya, akan ada persoalan, akan ada peperangan. Nah, ini sudah disampaikan oleh firman Allah. Dan kalau akhirnya kita lihat sampai sekarang hal itu terjadi, yaitu firman digenapi, dan itu faktanya. Ya, sampai kapan? Ya, kita nggak ngerti sampai kapan. Ya, tetapi keturunan Ismail dan keturunan Ishak, ya, itu akan sulit berdamai. Ya, kecuali kedua ini nanti diperdamaikan ketika keduanya memiliki satu keyakinan, yaitu percaya kepada Yesus. Ya, hanya itu satu-satunya yang akan menghancurkan tembok ini, menghancurkan perilaku ini antara Ismail dan Ishak. Kalau keduanya sudah satu di dalam Kristus, maka mereka tidak akan ada peperangan lagi. Tidak akan ada peperangan, yang akan ada damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian yang penting bagi kita adalah waspada tentang hikmatnya kita. Jika hikmat kita tidak sesuai dengan kehendak Allah, jangan lakukan, jangan lanjutkan. Itu hanya akan membawa masalah baru, hanya akan membawa malapetaka, hanya akan membawa penderitaan. Jadi kalau kita, bukan berarti hikmat manusia nggak perlu. Tuhan kasih hikmat kepada kita, tetapi kita harus tunduk kepada hikmat Allah, ya, sesuai apa tidak dengan firman Allah. Nah, waktu Sarai mengajukan jalan keluar ini bukan hikmat Allah, ini hikmat manusia. Ya, dan di situ karena keraguan-raguan tentang janji Tuhan, goncang juga iman mereka karena usianya sudah tua. Jadi kita pun kadang-kadang bisa juga mengalami situasi seperti itu. Iman kita digoncangkan sehingga kita menggunakan hikmat kita. Misalnya begini, ada orang yang sudah berusaha, ada katakanlah bisnis lah ya. Misalnya punya warung gitu, warung ya. Kita buka warung, kita orang percaya, kita udah berdoa. Ternyata warung sebelah itu jauh lebih ramai. Wah, ternyata warung sebelah itu menggunakan kuasa-kuasa lain loh, kira-kira gitu ya. Ada baca-baca mantra lah, apalah segala macam lah gitu ya. Akhirnya karena kita percaya, jangan pakai pakaian gitu-gituan. Oke, kita berdoa terus. Tapi karena usaha kita tetap juga sepertinya tanda kutip dikalahkan usaha sebelah, wah kita mulai berpikir, udah di mana sih dia dapat ya mantra-mantranya, di mana dia dapat untuk bisa pengelarisnya dapat ya. Dikatakan di gunung sana. Akhirnya
goncang iman kita. Kita pun tertarik dengan ya apa yang dia lakukan. Kemudian kita pergi ke gunung itu juga. Kemudian mencari penglaris. Dan kemudian laris juga. Ya usaha kita, tetapi akan membawa kehancuran. Karena Tuhan tidak kehendaki seperti itu. Tapi hikmatnya kita mulai berpikir bagaimana caranya supaya kita berhasil tadi. Kita gunakanlah hikmat manusia. Jadi hikmat manusia yang tidak sesuai dengan firman Allah hanya akan membawa kehancuran. Untuk itu, ketika kita berpikir sesuatu dan lain hal atau sesuatu yang akan kita lakukan, kembalilah lihat firman Allah, kembalilah lihat janji Tuhan. Ya, Abraham semestinya ingat janji Tuhan, keturunanmu lah. Ya, dari Sarai, bukan dari Hagar, keturunanmu lah. Gak mungkin dengan Hagar, karena waktu Tuhan berbicara keturunanmu, ya istrinya adalah Sarai, bukan Hagar, bukan dua, hanya satu saja. Jadi dari keturunanmu, keturunan Abraham dan Sarai. Tetapi karena situasi seperti itu, akal kita secara manusia tidak mampu lagi mencerna dengan baik janji itu. Ya, akal kita manusia lebih menguasai kita. Jadi tidak mungkin Sarai akan punya anak lagi. Nah, kemudian itulah masalah baru, ya, atau pemikiran baru itu menimbulkan masalah baru. Pemikirannya adalah, wah ini mungkin dari Hagar. Nah, mungkin dari Hagar ini kan. Ya, dan Abraham mendengar perkataan Sarai, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Ya, banyak kasus ya yang kita lihat ketika hikmat manusia dijalankan dan tidak sesuai dengan firman Allah, maka akan mendapatkan malapetaka. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita supaya dalam setiap tindakan kita harus sandarkan kepada hikmat Allah. Kita harus bersandar kepada firman Tuhan. Hikmat kita harus kita tundukkan kepada firman Allah. Manakala tidak sesuai dengan firman Allah, tidak sesuai dengan janji Allah, maka jangan lakukan, jangan kerjakan hikmat kita itu. Tetapi manakala hikmat yang kita dapatkan itu sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan kehendak Allah, maka lakukan. Pasti akan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita masuk dalam doa-doa kita, apapun beban pergumulan kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita.